Makanya saya sangat setuju kita upayakan pembangunan pabrik baterai saat ini, karena pabrik baterai itu akan mengundang para industri-industri besar untuk menanam modalnya di Indonesia untuk membangun kendaraan yang berbasis listrik tadi, kendaraan listrik tadi gitu, karena kan dia pasti perlu baterai gitu ya kan. Dan itu yang menarik Pak sebenarnya gitu ya kan, bahwa kita kalau membangun sesuatu jangan berpikiran hanya buat produk lokal. Betul. Gitu ya kan, kita juga harus berpikir global. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud Safri dalam program podcast Antara Berisik, Berita Asik. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih tekno sedikit tapi bersama pakar yang cukup ahli di bidangnya, yaitu salah satu perekayasa industri di mobil listrik Indonesia dari BRIN, Badan Riset di Indonesia, yaitu Pak Barman Tambunan. Halo Pak Barman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat sore. Terima kasih sudah diundang untuk acara diskusi ini, menarik. Nah, kita pengen bahas ini nih Pak, mobil listrik secara umum dan nanti secara khususnya mengapa mobil listrik ini sangat penting untuk kita bahas. Nah, langsung saja saya to the point Pak. Mobil listrik di Indonesia masuk tantangannya apa Pak? Ya. Kalau mengenai mobil listrik, tentunya kita tahu bahwa kita menginginkan punya produk yang kita sebut produk dalam negeri, pasti begitu. Artinya kalau kita mau mengejar teknologinya, ya kita juga harus punya upaya dan kerja keras dan melihat bagaimana kesiapan resources, itu Pak. Ya. Betul. Kita udah tahu bahwa pengembangan mobil listrik itu di luar negeri sudah berjalan sejak awal tahun 2000-an. Bahkan sebenarnya mobil listrik itu tahun 1900-an itu sudah ada. Sudah dimulai ya? Jadi bukan merupakan suatu hal yang baru, ya kan? Nah, hanya saja dalam perkembangannya karena kita kemudian tahu kita punya resources terkait dengan fuel, ya, yang kemudian menjadi bahan bakar untuk kendaraan yang berbasis combustion engine, ya akhirnya yang berkembang itu lebih cepat adalah kendaraan yang menggunakan fuel dibandingkan dengan baterai. Nah, Indonesia sebenarnya punya suatu kekuatan yang luar biasa tadi. Baterai kita tersedia, bahan baku nikel kita tersedia. 22% ketersediaan bahan baku untuk baterai itu ada nikel, mangan, kobalt, itu semuanya tersedia di Indonesia, ya kan? Kemudian kalau kita lihat buka data lagi, ternyata supply untuk kebutuhan bahan baku baterai di Indonesia itu ternyata datang dari Indonesia, gitu ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara kenapa kita masih punya kendala dengan masuknya kendaraan listrik, kalau menurut saya, ya pertama memang infrastruktur kita yang kurang mendukung, gitu. Nah, ya, infrastrukturnya ini maksud apa nih Pak? Apakah dari segi penyediaan bahan bakunya atau perlengkapan teknologi atau sumber daya manusianya? Ya, jadi sebenarnya kalau dipecah-pecah, kalau bicara mobil listrik ya, tadi kan secara industri nih ya. Secara industri kan, kesiapan kita seperti apa? Kita sebenarnya harus punya strategi kalau menurut saya, gitu ya. Makanya saya sangat setuju dengan kebijakan dari Bapak Kepala BRIN salah satunya, kemudian dari Bapak Presiden terutama ya, kita manfaatkan resources kita yang ada, gitu ya kan. Yaitu apa? Kita harus mengembangkan riset di bidang baterai, ya. Karena pengembangan riset di bidang baterai itu turunannya banyak sekali dari hulu sampai hilir, ya kan. Dengan kita punya industri baterai, kita bisa menghasilkan baterai sendiri, automatically harga kendaraan menjadi murah. Karena namanya baterai sendiri, saya pernah tahu waktu itu harga baterai untuk mobil kendaraan tertentu dari luar itu harganya bisa 150 sampai 170 juta rupiah. 170 juta hanya untuk komponen baterainya saja. Padahal kalau zaman sekarang 170 itu kalau bahan bakar minyak sudah dapat satu mobil ya Pak? Dapat mobil secara kan, utuh gitu. Ya? Secara utuh ya kan. Ya. Makanya harga mobil hybrid pasti masih mahal sekarang ya, terutama di Indonesia. Nah, pancingan kita adalah begitu kita punya salah satunya industri baterai sendiri, ya kan, yang targetnya di tahun 2024 atau 2025 nih kita sudah bisa memproduksi baterai,
itu kita mencoba memancing, industri-industri dari luar, industri otomotif kendaraan listrik boleh investasi di Indonesia, tapi harus menggunakan baterai dari Indonesia, gitu, ya kan? Ya, itu challenge-nya gitu. Ya. Dan mereka pasti akan merasa lebih mudah karena ketersediaan baterai di Indonesia kan juga sangat mudah didapat akhirnya kan, karena bahan bakunya ada di kita dibandingkan dari luar, mereka harus melakukan import ya kan, sedangkan kita punya sendiri gitu ya kan. Nah, menariknya lagi adalah bahwa kita juga memang punya satu ya, kenapa BRIN kemudian bicara mengenai industri baterai ini, karena kita juga menyiapkan tadi SDM-nya. Betul. SDM-nya begini, pada saat sekarang kita ada 2 perusahaan besar yang sedang membangun industri baterai di Indonesia, ya kan? Pertanyaannya, apakah mereka siap untuk memberikan transfer teknologi? Kalau manusianya, SDM-nya sudah tidak siap gitu ya kan? Karena di dalam industri itu sebenarnya 3 aja. Investasinya, kemudian SDM-nya, kemudian marketnya. Baik. Kan gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mereka yang datang, kita investasi orang dari luar gitu ya kan. Kemudian SDM-nya, transfer teknologinya, mereka datang kita nggak siap. Iya kan. Kemudian ketiga adalah masalah marketnya. Maka kita harus mancing orang untuk membangun industrinya di Indonesia, sehingga market itu terbawa akibat daripada kita sudah punya, ini loh, kita punya baterai dan kita ininya. Namun SDM-nya ini adalah tugas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional salah satunya, menyiapkan kesiapan kita dalam upaya menerima transfer teknologi, gitu Pak. Sehingga pada saat nanti teknologi itu masuk ke Indonesia, kita tidak hanya melihat saja, tapi ya istilahnya dalam kunda kutip kita harus mencuri teknologi, walaupun itu ini ya. Tapi pada saat transfer teknologi hanya bisa dilakukan dengan upaya kerja keras dan deal. Bagaimana caranya? Ya salah satunya misalnya dengan licensing teknologi. Orang dia sudah ada dibangun di Indonesia kok, masa kita nggak punya akses ke sana? Contohnya seperti itu. Nah, gitu. Tapi seperti ini Pak, ketika kita bicara mobil listrik, di mana kita tahu bahwa mobil listrik ketika dipasarkan sampai ke pengguna, ternyata secara keekonomian masih tinggi di Indonesia, antara 600 sampai 700 juta. Itu pun yang masih yang standar, yang murah lah. Sedangkan kalau harga pasarnya yang untuk mobil bahan bakar lain selain listrik, untuk mobil seperti itu kan sudah dapat mewah. Tentu ini masih menjadi persoalan tersendiri lah, tantangan bagi efisiensi komponen. Sedangkan kalau saya baca untuk kendaraan listrik, khususnya motor listrik, ini masih lebih memungkinkan. Ya, walaupun saya kurang tahu apakah nanti kita akan bergerak lebih untuk produksi di kendaraan listrik ini akan lebih cepat masifnya, lebih mayoritas akan ditargetkan ke kendaraan bermotor listrik atau ke mobil listriknya sendiri Pak, kalau lebih melihat dari segi harganya gitu. Kalau saya segini Pak, kendaraan listrik itu sebenarnya mahal, pastinya kita tahu kenapa dia mahal, itu sudah ada rinciannya sebenarnya gitu ya. Karena di balik itu semua, kenapa mobil itu bisa sampai di jalanan umum, itu memerlukan biaya yang sangat besar Pak, gitu ya kan. Makanya orang suka surprise Pak, misalnya kami nih penelitian di BRIN, berapa anggarannya, 500 juta sudah jadi prototipe gitu misalnya, begitu ya Pak. Kalau di luar negeri untuk menghasilkan satu prototipe Pak, itu mungkin merupakan gabungan dari 13 sampai 15 perusahaan, dan biayanya tuh bisa sampai 50 miliar Pak untuk membuat satu prototipe. Makanya mobil itu mahal harganya, gitu ya Pak. Nah, bicara mobil listrik, hal yang menarik adalah bahwa kendaraan itu memang memerlukan beberapa hal yang sifatnya itu seperti ya, yang tadi saya bilang motor listrik ya, kemudian ada baterai gitu ya, kemudian ada sistem kontrolnya dan sebagainya gitu, yang kebetulan di Indonesia itu kita belum siap teknologinya, kita belum siap teknologinya. Namun ada perkembangan baru ya, semenjak pertama kali kendaraan listrik itu diperkenalkan ya, zaman saya Pak Menteri Pak Dahlan Iskan dulu ya, kalau boleh saya menyebut nama, itu kita sudah memberikan satu clue. Kalau namanya kalau motor listrik tuh, kalau kita yang suka ngoprek-ngoprek dinamo lah gitu ya kan, itu sudah dikembangkan oleh kerjasama dengan PT Pindad di Indonesia. PT Pindad,
Dan sampai sekarang kami pun begitu. Kami meminta informasi dan sebagainya terkait dengan pengembangan motor listrik di PT Pindad. Dan itu sudah berjalan saat ini. Sudah berjalan, dan harapan kita terutama untuk kendaraan roda 2 kita sudah bisa punya teknologinya. Ya. Dan salah satu yang kita ketahui ada salah satu produk motor kendaraan roda 2 yang dulu harganya sekitar 29 juta, sekarang harganya sudah 26 juta. Oh, bisa ya, sudah menurun ya. Itu akibat apa? Dari perkembangan teknologi ya, yang human interface-nya ya, jadi displaynya, kemudian beberapa komponennya gitu ya, yang terkait dengan listrik, kendaraan listrik itu sudah bisa kita kembangkan sendiri. Jadi lama-lama kalau dari sisi harga itu pasti akan menurun. Akan turun. Tapi memang ini kita bicara teknologi canggih, ya kan? Apalagi kalau nanti ke depan kita bicara autonomous lagi gitu ya kan, kendaraan berbasis nirawak tanpa ininya gitu pengemudinya, tanpa pengemudinya. Itu semuanya udah bicara teknologi. Jadi ya mau tidak mau kendaraan itu memang mahal karena banyak hal-hal di dalamnya yang sebenarnya yang kita tidak sadari itu memang merupakan bagian daripada penelitian, Pak. Yang memang biayanya mahal, Pak. Terutama kalau saya boleh include masalah safety, Pak. Masalah keamanan. Apanya, Pak, yang dinilai keamanannya itu lebih berbahaya atau lebih challenge daripada mobil biasa? Ya, kalau masalah safety saya pikir karena kendaraan ini kan berbeda ya dengan combustion engine-nya. Jumlah komponennya berbeda. Kemudian dari yang tadinya kita menggunakan kalau bensin ada di bawah, ini sekarang posisi baterainya ada di bawah ya, dan kemudian dia bisa juga terendam air. Kemudian yang paling menarik juga adalah masalah tabrakan, collision. Investigasi mengenai masalah collision ini yang paling canggih dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang kita tahu sekarang kendaraan listrik yang bermerek yang luar biasa itu. Mereka sudah membandingkan untuk posisi-posisi dengan kendaraan listrik yang umumnya komponennya lebih sedikit, ya kan? Ada mungkin motor listriknya di bawah, dan sebagainya. Jadi pada saat collision itu gimana supaya dia aman? Ini yang paling penting, Pak, sebenarnya. Dan ini sudah salah satu dari kajian yang saya baca, bahwa memang masalah faktor safety, begitu harga mobil listrik ini murah, kita harus hati-hati dengan masalah safety-nya. Iya. Salah satunya mungkin kalau masyarakat itu kadang khawatir kan takut nyetrum ya, Pak. Karena berpikirnya listrik seperti itu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya mengenai ketahanan daripada beberapa komponen-komponennya gitu ya kan. Dan bagaimana kita benar-benar yakin bahwa tidak terjadi kebakaran, Pak. Karena kalau bicara listrik pasti ngomongnya jangankan gitu, Pak. Kita punya mobil, kita ganti audio sistem kita, karena kita salah melakukan instalasi elektrikalnya, itu bisa kebakaran, Pak. Sama juga dengan kendaraan listrik sebenarnya seperti itu intinya. Jadi faktor safety itu merupakan hal yang paling mahal untuk kendaraan listrik menurut saya. Nah, itu kalau mengingat dari mulai tantangan dan juga potensi-potensi yang bisa kita lihat. Memang salah satu tantangan di mobil listrik ini kan kita melihatnya bahwa kalau untuk bodinya ataupun bentuknya, saya pikir di Indonesia ya pada umumnya mobil ya seperti itulah. Cuman memang tantangannya di baterainya ini. Nah, kemudian ketersediaannya juga mengenai bagaimana setelah mobil ini jadi, pasca kenyamanan bagi konsumen sendiri kan juga harus nanti aku kalau ngecas di mana nih? Apakah nyolok aja di rumah biasa pakai colokan biasa yang dua itu pakai bisa? Apakah harus di tempat-tempat tertentu? Apakah harus di stasiun pengisian tertentu? Nah, ini kan kita secara peraturan dan secara kesiapan penyediaan infrastrukturnya kan belum masif. Sehingga masih banyak orang khawatir itu, nanti kalaupun aku beli harus di kota-kota besar doang misalnya, ya kan? Nah, dari pandangan BRIN sendiri atau BPPT ini melihat bahwa ketersediaan SPKLU stasiun pengisian ini apakah memang sudah dipersiapkan untuk dengan jumlah yang besar untuk menekan cost ataupun efisiensi dari pemilik kendaraan listrik ini sendiri? Ya, terima kasih, Pak. Menarik, Pak ya. Jadi terkait dengan SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu ya. Kemudian ada sekarang SPB, stasiun pergantian baterai kendaraan listrik umum. Yang dia tinggal ngambil baterainya aja ya. Itu tapi buat kendaraan roda 2. Itu sudah dilakukan kajiannya di BRIN semenjak awal tahun 2019, Pak. Ya. Nah,
apa yang kita lakukan waktu itu adalah kita melakukan clearing teknologi, dan kita juga melihat dari clearing teknologi kita memilih teknologi, Pak. Jadi clearing itu artinya kita melakukan kajian mengenai teknologi apa yang cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia, ya. Itulah yang kita lakukan. Nah, 2019 kita memang terus terang kita masih mencoba untuk melihat produk dari luar. Betul. Yang kita coba bawa. Iya. Kemudian kita lakukan proses yang kita sebut dengan reverse engineering atau rekayasa ulang. Namanya rekayasa nih, Pak. Iya. Kita melakukan rekayasa ulang. Kita mencoba melihat apakah ada kemungkinan kita untuk melakukan suatu upaya untuk bisa melakukan produksi SPKLU, terutama charging stationnya di negara sendiri, ya kan? Nah, alhamdulillah mulai tahun 2021 kita sudah punya satu sistem SPKLU sendiri yang kita kembangkan dengan TKDN di atas 40%. TKDN di atas 40%. Tingkat kandungan dalam negeri di atas 40%. Itu untuk satu unit SPKLU-nya atau baterainya sendiri yang ada di SPKLU-nya itu, Pak? Enggak, Pak. SPKLU itu adalah charging. Ya. Okay. Jadi charging itu mengisi baterai yang ada di mobil, ya kan? Nah, si charging station ini diinstal dalam stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Ya. Nah, SPKLU ini terdiri dari charging station dan dia ada yang namanya charging station monitoring system. Oke. Ya, charging station monitoring system adalah sistem yang menghubungkan antara si mobil listrik dengan charging stationnya. Oke, iya, ya kan? Jadi ada perangkat software dan ada perangkat hardware. Ya kan? Di sekarang ini sudah ada beberapa platform yang kalau Bapak buka Android, ya, di dalamnya ada platform yang untuk perusahaan tertentu menggunakan platform tersebut. BRIN berada di tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah dalam rangka untuk mengintegrasikan platform yang ada, supaya jangan sampai nanti ada terlalu banyak platform-platform yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau kita misalnya mau ngecharge di SPKLU X harus pakai platform ini. Kalau pakai integrasinya lebih integrasi, gitu ya kan. Nah, kesulitan daripada charging itu adalah tidak seperti SPBU. Pada saat kita mau mencharge kendaraan kita, belum tentu plugnya cocok. Ya, ada CHAdeMO, ada TTS2, ada tipe 2 dan sebagainya, ya kan? Sehingga waktu itu di dalam salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, minimal di dalam satu SPKLU harus ada 3 plug. Harus ada 3 plug, ya. 3 plug, kayak ibaratnya kalau sekarang kan colokannya itu kan beda-beda. Colokannya beda-beda. Nah, kalau ini plugnya itu ya harus minimal 3. Minimal 3 gitu, ya kan. Nah, walaupun itu mengakibatkan biaya suatu charging station menjadi lebih mahal, lebih besar, karena kan harus nyiapin 3. Iya. Kalau 2 atau 1 kan berarti lebih murah gitu, ya kan. Padahal kendaraan yang datang belum tentu memiliki varian yang sama, gitu, ya kan. Nah, sehingga kita memang sedang berpikir keras membuat aturan. Mungkin kalau di kilometer ini yang terdiri yang tersedia adalah plug yang ini misalnya, begitu, ya kan. Jadi boleh menggunakan charging station ini, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah mengembangkan sistem itu, kita sudah mengembangkan platformnya, kita sudah mengupayakan juga bagaimana sistem ini terintegrasi langsung dengan cara pembayarannya, ya kan. Kita sudah mengintegrasikannya juga langsung dengan sistem database-nya, ya. Nah, bicara database ini menarik, Pak. Karena database ini menyangkut mengenai data pribadi manusia nih, ya kan? Big data, ya. Big data. Kalau SPKLU pastinya kendaraan itu tidak bisa mencharge kendaraannya jika dia tidak terregister, Pak. Jadi kendaraan itu harus terregister dulu, sudah terdata, terus baru dia bisa ngecharge, ya kan? Karena semua nanti terkoneksi dengan Android. Sistem keamanannya, sistem keamanannya dan sebagainya, ya kan? Begitu kita bicara ada 2 atau 3, ada 4 operator, masing-masing mau nggak nih membagi datanya, kan gitu, Pak, ya? Betul. Bapak mau nggak mobil karena Bapak, zaman sekarang kan data mahal, ya? Mahal kan gitu, itu ya yang kan? Nah, bisnis lain, ya. Bisnis lain. Kira-kira itu yang menjadi persoalannya. Kemudian pada saat kita mencharge nanti itu juga setiap charge itu harus juga mencatat langsung mengenai penggunaan listriknya. Kemudian pada saat kita membangun charging station juga harus terdeteksi di lokasi-lokasi mana. Jadi misalnya kita tadi yang Pak bilang bahwa sekarang charging station itu hanya ada di kota besar. Tidak, Pak. Sekarang tidak. Sekarang, ya,
baru-baru ini misalnya sebut aja lah misalnya PLN ya. Iya. Itu dia sudah mengatakan ya, sudah ada beberapa charging station di lokasi-lokasi strategis terutama untuk daerah-daerah pariwisata. Oh Di iya. Jogja, di Prambanan ya, di Borobudur, di Bali, di Labuan Bajo ya. Kira-kira itu udah yang premium lah ya. Premium. Sekarang misalnya kayak di Mandalika dan segala itu udah mulai Pak. Tapi Pak, dipasang seperti kalau itu. kita saya sebagai orang awam nih, misalnya apa sih keuntungannya menggunakan mobil listrik? Memang secara cost dari pembiayaan bahan bakar, apakah memang lebih murah daripada menggunakan BBM, daripada perhitungan menggunakan listrik, khususnya ke SPKLU gitu? Ya, kalau kita bicara BBM, pastinya sudah ada satu kajian mendalam menggunakan BBM dan atau menggunakan mobil listrik itu jauh lebih murah menggunakan listrik. Jauh ya? Berapa persen kira-kira sampai memangkas kehematan? Kan kalau kita menggunakan 1 liter bensin itu jaraknya ditempuh misalnya 10 km, berarti biaya listriknya itu adalah biaya bensin yang kita gunakan misalnya berapa sekarang BBM 12.500. Iya. Jarak tempuhnya berapa? Misalnya ya, untuk satu kendaraan 12 kilo. 12 kilo Iya. gitu ya kan. Sekarang kalau mobil listrik dia berapa kWh nih, kan hitungannya kWh. Standar kWh kan sekarang 1.500. Iya. Ya kan? Artinya kalau 1.500 jarak tempuh satu kendaraan listrik dengan 1 kWh itu berapa? Padahal dengan mengisi 1 kWh itu kalau tidak salah hitungan saya kita bisa menempuh jarak saya lupa angka pastinya gitu Pak ya. Tapi dari perhitungan itu kita sudah tahu bahwa kalau kita mengisi kendaraan dengan dengan kapasitas listrik yang dibutuhkan itu sekitar 10 kW atau berapa, itu kan biayanya tinggal kita kali Pak. Iya, kan 1.500 tadi gitu ya kan. Jadi dengan nominal Rp100.000 kita menggunakan kendaraan listrik, dengan nominal Rp100.000 kita menggunakan kendaraan berbasis fuel, itu pasti lebih murah menggunakan kendaraan yang berbasis dengan listrik. Tapi hal lainnya itu adalah kan kita mau lingkungan bersih Pak. Iya, ya kan? Kita kan mau mengurangi emisi. Ya, energi kan? terbarukan lah. Energi terbarukan. Di situ nggak bisa ditawar lagi Pak. Yang pasti jumlah karbon dioksida yang diproduksi akibat dari kita menggunakan CO akibat kita menggunakan fuel dan itu berkurang 50%. Jadi kalau kita menggunakan fuel pasti ada pembakaran, keluarnya itu adalah emisi gas buangnya. Kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu yang ada juga Pak, karena kan sekarang asalnya si listrik itu dari mana, pasti ada pembakaran juga dan sebagainya. Itu sudah berkurang 50% Pak dari perhitungan yang kita. Saya kembali ke ini tadi Pak, bahwa ternyata TKDN itu sampai 40%, bahkan lebih mungkin. Apa saja Pak komponennya ketika TKDN, kan mengingat Indonesia salah satu penghasil nikel terbesar, dan bahan bakar atau bahan bakunya baterai listrik itu juga dari nikel. Seberapa besar Pak potensi di Indonesia terhadap masa depan baterai listrik nanti? Kalau kita bicara baterai Pak ya, TKDN kita terus terang belum punya angka. Ya, setahu saya kita belum punya angka Pak. Karena saya sebagai salah satu prekayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita saat ini proses dalam melakukan pendalaman mengenai segala macam riset terkait dengan industri baterai itu sendiri ya. Dan industri baterai itu sendiri jangan lupa mulai dari tadi pemurniannya, smelter ya, kemudian manufakturnya, kemudian sampai dengan assembly pembuatan baterai pack. Itu sudah sendiri tuh Pak. Ya, assembly manufaktur pembuatan baterai pack. Siklusnya ya. Belum lagi nanti recycle-nya, ya kan? Jadi baterai yang jumlahnya banyak itu harus di recycle. Itu ada lagi Pak. Pasca pakainya ada lagi Pak, iya kan? Nah kemudian riset dalam melakukan perhitungan bagaimana si lithium ion ini diproduksi, gitu ya kan? Sehingga dia memang bisa memenuhi kebutuhan untuk mobil listrik. Kayak seperti sekarang kita menggunakan fast charging station. Artinya baterainya harus fast charging Pak. Bapak nggak bisa menggunakan baterai biasa untuk fast charging, gitu ya kan? Nah inilah yang sekarang sedang dilakukan pengembangannya. Harapan kita adalah karena average nih kalau dalam perhitungan saya, setiap kita menggunakan bahan material dari impor
itu pasti nilainya tuh berbeda 30% sampai 30 sampai 35%. Ambillah apapun yang kita buat, karena bahan bakunya kita impor, perbedaan harganya tuh 30 sampai 35%. Artinya kalau sekarang kita bisa menggunakan bahan baku lokal, nikel, kobalt, mangan yang tersedia, itu kan semua buat penggunaan industri baterai. Iya. Artinya mau tidak mau harga itu sudah bisa berkurang sekian persen gitu. Iya, betul. Dari harga pokoknya. Berarti sebenarnya kalau Indonesia mampu memiliki teknologi pengolahannya, kemudian SDM-nya juga mumpuni seperti tadi Bapak bilang, dan juga investasinya itu terbuka lebar, sebenarnya kita bisa jadi pemain ya Pak untuk penghasil baterai listrik ini. Betul, ya Pak, betul. Bukan hanya penyedia bahan baku gitu. Betul. Kan terbukti salah satu investor dari Korea Selatan yang cukup termasyur, mereka fokus di mobil listrik, menanamkan modalnya di Indonesia untuk produksi itu. Nah, oleh karena itu apakah memang ini dijadikan salah satu campaign Pak, di dalam salah satu program aja di G20 di Bali nanti, bahwa kita akan menjadikan mobil listrik di Indonesia sebagai ikon. Nah, itu apakah menjadikan potensi mobil listrik di Indonesia secara industri itu akan meningkat pesat Pak nantinya? Kalau buat saya Pak ya, acara G20 ini momen yang sangat luar biasa. Karena di luar negeri kita tahu mereka sudah hampir seluruhnya gitu punya target ya. Misalnya di kota Amsterdam tahun 2028 atau 2030 kendaraannya harus semua berbasis EV yang masuk ke kotanya. Kalau di luar kota Amsterdam boleh misalnya gitu ya kan? Kita ke negara apapun, di China misalnya ya, itu kita kalau di kota Shenzhen aja yang biasa gitu ya, kita datang ke ini nih apa namanya minimarket, itu kalau kita parkir motor itu langsung tuh kita ada charging station yang tinggal kita plug aja tuh. Jadi kita belanja tuh sambil kita ngecharge. Kan? lebih efisien ya. Betul. Waktu dan biayanya. Itu udah dari tahun 2016 2017 seperti itu Pak. Kita rata-rata pada tinggal di apartemen Pak. Kalau malam itu yang namanya kendaraan itu berbaris, itu semua di-charge gitu ya kan. Jadi kalau malam lupa ngecas, paginya repot. Repot ya gitu. Jadi memang momen G20 ini salah satu adalah bagaimana kita menarik investor. Betul. Ya kan? Makanya saya sangat setuju kita upayakan pembangunan pabrik baterai saat ini, karena pabrik baterai itu akan mengundang para industri-industri besar untuk menanam modalnya di Indonesia untuk membangun kendaraan yang berbasis listrik tadi, kendaraan listrik tadi gitu, karena kan dia pasti perlu baterai gitu ya kan. Nah yang kedua juga kita harus memikirkan bahwa yang dibangun saat ini oleh tadi perusahaan yang Korea Selatan itu adalah yang saya tahu 60% itu masih buat produk ekspor. Jadi walaupun dia di Indonesia 60% masih produk buat ekspor, 40%-nya hub di Asia. Gitu ya kan? Asia ya. Di Asia. Karena mungkin target marketnya di Indonesia juga belum bisa tertarget ya. Dan itu yang menarik Pak sebenarnya gitu ya kan, bahwa kita kalau membangun sesuatu jangan berpikiran hanya buat produk lokal. Gitu ya kan, kita juga harus berpikir global gitu ya kan. Bahkan kalau mampu ekspor dan semua tertarik, betul Pak. Saya kira potensi kita lebih besar untuk menjadi pemain produsen baterai listrik. Itu akan membuat keyakinan bahwa para investor-investor nanti diharapkan juga bisa ikut bermain dan melihat bahwa potensi di Indonesia ada loh. Market kita ada. Betul. Iya kan, market kita ada. Pasar kita bagus gitu ya kan. Dan bahwa yang namanya industri berbasis teknologi listrik electrical ini memang sudah ada di Indonesia. Ya G20 itu mau tidak mau menjadi ajang promosi kita Pak. Sebenarnya untuk memperkenal. Makanya kita sekarang punya pabrik baterai gitu ya. Kita ada pabrik pengolahan smelter nikel di Morowali misalnya gitu ya kan. Sekarang di Batang di kawasan industri gitu ya kan untuk baterai ini gitu. Jadi saya pikir ini sudah merupakan satu terobosan untuk kita mengatakan memang kita siap gitu untuk menerima. Pak Barman, terima kasih informasinya mengenai dunia mobil listrik resa ini sangat menarik sekali, dan kami menaruh harapan banyak kepada BRIN Pak agar risetnya mengenai mobil listrik semakin dalam dan semakin jago lah dalam mengembangkan ini agar semakin murah Pak. Dan ya kita bisa mampulah Pak untuk menikmati, syukur-syukur membeli mobil listrik ini. Baik Sobat Antara, demikianlah obrolan kita dengan Pak Barman Tambunan, salah satu perekayasa mobil listrik di Indonesia, dan mudah-mudahan dengan adanya potensi mobil listrik di Indonesia dari bahan bakarnya, bahan bakunya, dan juga target marketnya yang cukup besar ternyata, bahkan potensi untuk menjadi pemain pabrik produsen baterai listrik untuk skala internasional pun besar.
saya punya firasat yang baik sepertinya Pak, bahwa kita bisa berbuat banyak untuk di dunia industri mobil listrik. Amin. Dan demikian Sobat Antara podcast Berisik kali ini, dan saksikan juga podcast-podcast Antara lainnya di kanal antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia dan juga di Spotify podcast Antara. Sampai jumpa di berita baik selanjutnya. Dadah.